Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih. Puji Tuhan, hari yang baru, hari yang harus kita jalani dengan penuh semangat dan optimisme. Kembali kita akan memikirkan firman Tuhan, melanjutkan apa yang sudah kita renungkan dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Kita hanya akan membaca di ayat yang ke-23 saja. Demikian firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sekali lagi, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kalau dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan berbahagialah orang yang tidak ada alasan untuk menolak Yesus. Sekali lagi, dalam terjemahan yang lain, berbahagialah orang yang tidak ada alasan untuk menolak Yesus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih. Berbicara tentang keimanan kita, berbicara tentang keteguhan iman kita. Kembali lagi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Dalam konteks pembacaan firman Tuhan kita ketahui bersama bagaimana Yohanes Pembaptis menyuruh dua orang muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya, apakah engkau yang memang kami nanti-nantikan, ya, atau kami harus menanti juru selamat yang lain, begitu kira-kira. Lalu singkat cerita Tuhan Yesus balik bertanya kepada para muridnya, yang kalian lihat tentang aku apa? Apa yang kalian lihat? Kamu sudah melihat orang buta, melihat orang timpang berjalan, dan banyak hal yang aku kerjakan dan kamu lihat. Menurut kamu, dengan apa yang saya kerjakan, kira-kira kamu menyimpulkan aku siapa? Kira-kira seperti itu ya. Harapannya, jawaban yang diberikan kepada murid-murid itu membuka hati dan pikiran para murid dan tentunya Yohanes Pembaptis, bahwa yang dia lihat itu benar-benar adalah Mesias, Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, di bagian yang ketiga ini, kita sama-sama kembali diingatkan bahwa berbahagialah orang yang tidak ada alasan untuk menolak Yesus. Ya, dalam bahasa yang lain, dalam terjemahan bahasa Indonesia, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dalam kehidupan iman kita menemukan bagaimana Tuhan itu berkarya, bekerja sesuai dengan caranya. Kadangkala ada yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mungkin peristiwa-peristiwa yang sulit, yang berat. Dan kadangkala juga Tuhan menjawab doa-doa kita, memberikan mujizat kepada kita. Dan kadangkala juga Tuhan tidak menjawab doa kita, kadangkala permohonan kita tidak dikenannya. Dan mungkin juga kadangkala firman-Nya yang Dia sampaikan itu tidak sesuai dengan hati kita mungkin. Artinya bahwa kalau kita sebagai orang percaya menghadapi situasi seperti itu, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau selera kita. Kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, berapa kali kita kecewa dengan Tuhan? Kita minta A, Tuhan kasih B. Kita minta B, Tuhan kasih C. Berapa banyak permohonan dan doa puasa kita yang Tuhan tidak jawab? Berapa banyak keluh kesah kita yang kita curahkan sampai meneteskan air mata, seakan-akan Tuhan itu jauh sekali. Tuhan tidak mendengar rasanya. Kadang-kala kita berusaha membanding-bandingkan, Tuhan tolong. Kalau Tuhan tolong orang lain, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kalau Tuhan jawab doa orang, kenapa Tuhan tidak jawab permohonan saya? Kadang-kala kita dalam doa seperti itu juga. Aku sudah bertahun-tahun melayani, aku sudah bertahun-tahun menjadi hamba-Mu. Kenapa Engkau tidak mendengar aku, Tuhan? Kira-kira seperti itu. Tapi menarik, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita kembali bahwa berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya berdoa kiranya kita sebagai orang percaya kembali diingatkan, disadarkan bahwa kita tidak akan pernah kecewa dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali dapat memberikan kekuatan dan menyadarkan kita bagaimana iman kita itu harus teguh, keyakinan kita itu harus kokoh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa, Tuhan terima kasih. Kami bersyukur untuk apapun itu yang Tuhan izinkan dan Tuhan kerjakan yang terjadi dalam kehidupan kami. Baik itu manis atau pahit, suka atau duka, apapun itu, kami tidak akan pernah kecewa. Kami tidak akan pernah sakit hati. Bahkan kami tidak akan pernah mengkhianati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hidup hari ini yang Kau berikan kepada kami. Berkati apa yang kami kerjakan, dan
memberkati orang-orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga.